Sawang sinawang jalan sunyi menuju pasrah. Hati ini sering bertanya, kenapa hidupku tidak seperti orang lain? Pertanyaan itu bukan memerlukan jawaban, tetapi sebagai awal kedewasaan batin. Dari sini kita akan menyelami hidup yang sebenarnya, yang cocok dengan diri kita. Melalui membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, dapat melukai hidup kita sendiri. Sebab sejatinya hidup itu sawang sinawang, saling melihat, dari sini kita menilai hidup orang lain, lalu membandingkan dengan diri sendiri. Sedihnya, kalau membandingkan dengan yang lebih baik, timbul rasa iri maupun negatif lainnya. Sebenarnya kita tidak pernah tahu secara pasti apa yang sebenarnya terjadi di balik itu. Kita sebenarnya mempunyai jalan masing-masing untuk dijalani. Karena selalu melihat keluar, kita lupa dengan jalan sendiri. Kita tahu jalan itu menuju lautan yang sama, tetapi tidak sadar menganggap sungai kita, agar sama dengan orang lain. Disinilah kesadaran diperlukan bahwa kita memiliki jalur sendiri, yang telah disetujui bersama Pencipta sebelum terlahir ke dunia ini. Itu pun telah menyetujui bekal, termasuk takdirnya nanti saat kembali. Termasuk di mana akan lahir, siapa orang tua, anak cucu nantinya juga lingkungan lainnya. Tidak ketinggalan pendamping spiritual yang memberikan arah menuju jalan yang benar. Setelah terlahir di dunia fana ini, ilusi pikiran lupa atau afidia atas kebenaran sejatinya. Oleh karena itu timbul ajaran agama beserta guru-guru spiritual sebagai pengingat sejati dirinya. Dari sini kesadaran jati diri dibangkitkan sehingga mampu pasrah menerima kenyataan hidup. Kesadaran ini mengajarkan kita agar fokus pada proses perjalanan sendiri tanpa melirik perjalanan orang lain. Kita harus menerima secara ikhlas tanpa penolakan yang tidak beralasan. Alur perjalanan saat ini atas konsekuensi perbuatan hari ini dan akumulasi perbuatan sebelumnya. Memang tidak dipungkiri harapan maupun keinginan setiap manusia hidup yang sempurna. Kesempurnaan tidak akan ditemukan, lalu beralih ke kebahagiaan, dengan cara apapun. Banyak orang mencarinya di luar diri baik dengan mengeluarkan biaya maupun tenaga yang besar. Padahal yang dicarinya bukan kebahagiaan tetapi hidup yang tenang dalam segala situasi. Kapan hidup itu tenang? Bukan karena memiliki, bukan saat zona nyaman, letaknya tidak jauh. Hanya pada diri sendiri. Tenang bukan keberuntungan yang tiba-tiba, tetapi berkat keputusan sendiri melalui usaha yang sadar. Perbedaan antara bahagia dengan tenang. Di mana bahagia itu bisa datang dan pergi, tergantung kondisinya. Sedangkan tenang, akan tetap sama walaupun kondisi berubah. Misalnya suatu nahkoda kapal, sedang berlayar di tengah lautan luas. Baik kondisi laut tenang, maupun badai dahsyat sama saja. Inilah idaman semua orang, namun banyak orang yang tidak menyadari. Untuk dapat tenang dalam segala kondisi, kita harus mengalami sendiri. Kita tidak dapat belajar dari buku-buku, atau cerita kisah-kisah orang lain, kita harus praktek langsung. Latihan ini merupakan latihan seumur hidup, yang akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga konsistensi inilah usaha yang berat, kadang-kadang membosankan. Tenang tidak menuntut yang sempurna, bila suatu saat hilang, secara sadar kembali menuju latihan yang benar. Belajarlah menuju jalan pulang atau tenang, bila suatu saat kita tersesat. Latihan sederhana dapat dimulai dengan duduk tenang, rileks, perhatikan nafas masuk keluar, tersenyum dan lain-lain. Saat latihan pikiran berkelana kemana-mana biarkan saja. Jangan dilawan, ikuti saja sambil tetap sadar memperhatikan nafas masuk dan keluar. Dari latihan sederhana ini, lambat laun akan berkembang spiritual, yang menyadari hidup ini
Ternyata seperti itulah sebenarnya hidup ini, segala sesuatu datang dan pergi. Dari pengalaman ini akan membangkitkan rasa pasrah setiap kondisi yang terjadi di dunia ini. Demikianlah bahwa kita tidak bisa menilai seseorang dari kacamata kita. Nilai saja kemajuan diri sendiri setiap momen kehidupan. Semoga bermanfaat.